Bab 22 Kompensasi, alur cerita Swallowed Star. Zhou Huayang. Jantung Luo Feng kencang, jadi itu dia. Petugas militer dari penjara mengatakan bahwa Zhang Haobai meminta Zhou Huayang untuk mengatur penyerangan. Kamu adalah Zhou Huayang. Luo Feng tersenyum kecil. Zhou Huayang meringkas. Dia panik di bawah bencana Luo Feng. Tidak mungkin dia tidak bisa panik. Jika Luo Feng benar-benar ingin menghadapinya, dia akan mendapat masalah besar. Zhou Huayang terus tersenyum. Ya, itu saya. Kakak Luo, haruskah kita pergi mencari tempat untuk berhubungan? Tidak apa-apa, Luo Feng mengangguk. Aku juga ingin mengatakan beberapa hal padamu. Di jalan yang tidak terlalu jauh dari wilayah pantai selatan ada hotel spa yang Zhou. Tempat ini cukup mahal, bahkan sebuah suite kecil berharga setidaknya $1.000. Luo Feng telah mendengar tentang tempat ini, tetapi tidak pernah benar-benar memasukinya sendiri. Dan kali ini dia membawa saudaranya dan Zhou Huayang. Hotel spa yang Zhou adalah tempat untuk mandi, mencuci kaki, dan menikmati hiburan di semua area. Oke, kamu bisa pergi sekarang. Saya akan menelepon Anda jika ada sesuatu yang muncul, perintah Zhou Huayang di kamar tertentu di hotel spa. Ya, tuan pelayan itu pergi. Ada 3 ruangan di suite ini. Kamar mandi yang dirancang khusus untuk mandi, ruang istirahat tempat Anda bisa minum teh dan berdiskusi, dan ruang hiburan tempat Anda bisa mengakses internet, menonton televisi, dan bernyanyi. Hua, main saja di ruangan ini. Aku akan mendiskusikan beberapa hal dengan Zhou Huayang. Luo Feng tersenyum. Pergilah, saudara Luo Hua memindahkan kursi rodanya di depan komputer dan sedikit bersemangat. Wow, layar datar 46 inci dengan sistem pengenalan suara. Luar biasa, Luo Feng juga kagum, laptopnya di rumah adalah salah satu yang terburuk. Kontrol masih dilakukan dengan tangan. Namun, itu murah. Hanya beberapa ratus dolar untuk satu. Sekarang hampir semua laptop dikendalikan oleh suara, dan yang berkualitas tertinggi bahkan memiliki sistem proyeksi hologram 3 dimensi. Tentu saja, untuk perangkat yang dapat memproyeksikan hologram, harganya akan sangat mahal. Untuk perangkat legendaris ini, bahkan keluarga kaya pun akan bangkrut hanya dengan membeli satu. Luo Hua sangat senang menggunakan sistem pengenalan suara saat dia duduk di depan komputer. Dan Luo Feng dan Zhou Huayang memasuki ruang istirahat. Pintu ditutup dan Luo Feng dan Zhou Huayang duduk berseberangan. Kakak Luo, minumlah teh. Zhou Huayang mengangkat teko dan, saat dia menuangkan teh ke dalam cangkir Luo Feng, dia berkata dengan ekspresi malu, Kakak Luo, saya datang ke sini untuk meminta maaf kepada saudara Luo. Untuk kejadian kali ini, sejujurnya, saya sangat menyesal dan saya sangat menyesalinya. Luo Feng memegang cangkirnya saat dia mendengarkan dalam diam. Zhou Huayang, ada banyak tipe orang seperti ini di masyarakat. Apa yang mereka lakukan adalah melakukan tugas untuk orang lain dengan imbalan uang. Misalnya, Zhou Huayang juga melakukan tugasnya demi uang. Dia sama sekali tidak memiliki dendam terhadap Luo Feng. Luo Feng tidak segila itu terhadap Zhou Huayang. Yang benar-benar dibenci Luo Feng adalah Zhang Haobai. Bahkan jika Zhang Haobai itu tidak menemukan Zhou Huayang untuk berurusan dengan saya, dia akan menemukan orang lain. Luo Feng berpikir, Zhou Huayang ini hanyalah seorang perantara. Namun, karena dia datang untuk menemukan saya mungkin juga akan melihatnya. Zhou Huayang melihat bagaimana Luo Feng diam dan terus berbicara. Saya tidak tahu tentang keadaan ketika saya mengatur penyerangan terhadap saudara Luo. Itu semua karena Zhang Haobai. Aku melakukan tindakan bodoh ini. Saya berharap saudara Luo bisa bermurah hati dan mengasihani saya belas kasihan. Luo Feng mencibir. Ini hanya hadiah kecil dariku, kuharap saudara Luo bisa menerimanya. Zhou Huayang mengeluarkan sebuah amplop dan mendorongnya ke seberang meja ke arah Luo Feng. Ini adalah cek dengan nama saudara Luo di atasnya. Hanya saudara Luo yang dapat mengambil uang ini. Anda bisa mendapatkan uang dari bank manapun. Luo Feng membuka amplop itu dan memang ada cek di dalamnya.
Ada tanggal kedaluarsa 10 hari dan ada namanya di atasnya. Bahkan ada nomor identifikasi Luo Feng di atasnya. Tentu saja, bagian yang paling menarik adalah satu baris itu. 1 juta. 1 juta. Luo Feng sedikit terkejut, karena ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Luo Feng tidak pernah menabung lebih dari 100.000 dolar. Sekarang dolar Cina lebih berharga, 1 juta sangat banyak bahkan untuk para CEO. Saya berharap saudara Luo dapat memaafkan saya dan membiarkan hal ini berlalu, pinta Zhou Huayang. 1 juta. Keluarga Luo Feng tidak pernah memiliki uang sebanyak ini sebelumnya. Akan sia-sia jika tidak menerimanya. Aku tahu kamu adalah perantara, jadi aku tidak akan mempersulitmu. Oke, saya akan menerima uangnya. Luo Feng mengangguk dan Zhou Huayang sedikit menghela napas. Namun, mendapatkan uang dari cek agak merepotkan. Bagaimana kalau begini, buka internet sekarang dan transfer ke rekening saya, kata Luo Feng. Tentu Zhou Huayang terus terang. Luo Feng mengangguk dan, dengan pena di sisi meja, menulis rekening bank dan alamat banknya. Ini rekening saya dan alamatnya di sini. Orang yang membuat akun adalah saya. Oke, Zhou Huayang mengambil kembali amplop itu dan mengeluarkan ponselnya. Melalui telepon selulernya, dia dengan cepat online dan memasuki sistem bank. Segera setelah itu, transfer itu sukses. Luo Feng merasakan ponselnya bergetar di sakunya dan membukanya. Dia melihat pesan teks yang merupakan pemberitahuan bank yang memberitahunya bahwa saldonya telah bertambah 1 juta dolar. Apakah itu berhasil ditransfer? Zhou Huayang tersenyum. Ya, Luo Feng mengangguk. Zhou Huayang tersenyum. Melakukan sesuatu dengan saudara Luo itu sederhana dan menyenangkan. Di kota yang Zhou ini, jika saudara Luo mengalami kesulitan, silakan temukan saya. Jika saya dapat membantu, saya pasti akan melakukannya. Tentu saja, saudara Luo akan segera menjadi petarung, tetapi Anda tidak pernah tahu. Jika terjadi sesuatu, akan lebih mudah jika kita menanganinya. Akan melakukan. Jika terjadi sesuatu, aku akan menghubungimu. Luo Feng berdiri. Zhou Huayang juga segera berdiri, dan keduanya berjabat tangan. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Zhou Huayang tersenyum. Aku sudah membayar tagihan untuk suite ini, jadi saudara Luo bisa bermain sampai pagi berikutnya. Zhou Huayang juga menyapa saudara laki-laki Luo Feng, Luo Hua, dan kemudian meninggalkan suite. Di ruang hiburan suite, saudaraku, apa yang diinginkan pria itu darimu? Luo Hua tertawa, sepertinya dia cukup murah hati. Dia datang untuk memberi kita uang. Luo Feng tertawa. Memberi uang? Luo Hua kaget. Luo Feng tidak memberitahu keluarganya tentang peristiwa apapun yang terjadi di penjara, karena dia tidak ingin mereka khawatir. Luo Feng berpikir, karena dia telah memulai jalur seorang pejuang, jalan ini akan dipenuhi dengan cobaan, bahaya, dan kesulitan, jadi akan lebih baik untuk tidak memberitahu mereka. Ya, oh, Luo Feng tertawa, bagaimana sahammu? Karena Luo Hua biasanya ada di rumah, dia menaruh minat yang besar terhadap ekonomi, terutama terhadap saham. Jangan meremehkan dia karena masih muda, dia sudah melakukan ini selama 3 tahun. Saya tidak menghasilkan banyak di tahun pertama, tapi saya mendapatkan cukup banyak di tahun kedua. Saya melipat gandakan pokok saya, jadi saya mungkin memperoleh 20.000 dolar, kata Luo Hua. Banyak. Luo Feng kaget. 20.000 dolar tidak dapat mengejutkan Luo Feng, tetapi yang mengejutkannya adalah efisiensi menghasilkan uang dari adik laki-lakinya. 4 kali lipat. Ini adalah tingkat yang luar biasa. Tidak apa-apa, Luo Hua tertawa. Saat Anda bermain saham, pertama-tama Anda bermain secara psikologis dan kemudian bermain secara matematis. Selama Anda mengontrol posisi Anda dengan baik dan membeli dari tempat yang tepat, sangat mudah untuk mengontrol orang-orang di belakang layar. Hanya saja, bursa saham kadang-kadang ambruk yang mempengaruhi faktor psikologisnya. Biasanya orang takut dan berhenti ketika mereka tidak menghasilkan banyak uang di tahun pertama. Kepala Luo Feng kosong saat dia mendengarkan
Penghasil uang saya ini tidak banyak. Profesional sejati mungkin bisa mendapatkan sekitar 10-20 kali lebih banyak daripada yang saya bisa dengan menggunakan kontrak. Tentu saja, ada resiko besar dalam melakukan itu dan jika terjadi kesalahan, semuanya akan berakhir. Luo Hua menggelengkan kepalanya saat mengatakan itu. Meskipun Luo Feng tidak mengerti ini, dia mengerti satu hal. Saham bergantung pada bunga majemuk. Misalnya, saudaranya membutuhkan waktu 3 tahun untuk membuat beberapa ribu menjadi 20.000. Jika dia mulai dengan 1 juta, maka dia bisa mengubahnya menjadi 4 juta. Jika dia punya 4 juta, itu bisa berubah menjadi 16 juta. Ketika uang bertambah dengan sendirinya, ia mulai keluar dari proporsinya. Hua, aku akan memberimu 500.000 nanti. Luo Feng tertawa, terus bekerja 500.000. Mata Luo Hua berkelebat, sahamnya sedang anjlok saat ini, jadi saya mungkin bisa mendapat untung besar. Setelah tinggal dengan saudara laki-lakinya selama bertahun-tahun, dia mengetahuinya sejak lama. Bahwa Luo Hua selalu berharap harga pasar saham turun. Tetangga mereka, Paman Wang, selalu berharap hal itu meningkat. Saudaranya mencoba menghasilkan uang sementara Paman Wang mencoba mengembalikan uang. Para profesional selalu berharap saham jatuh. Luo Feng berpikir sendiri. Oh ya, saudara, dari mana kamu mendapatkan uang itu? Tanya Luo Hua. Dari orang Zhou Hua yang barusan. Luo Feng tertawa, kamu bisa menggunakan uang ini. Setelah saya menjadi petarung, akan ada banyak uang yang bisa diperoleh. Seorang pejuang biasa tidak berpenghasilan sebanyak itu, tapi Luo Feng menyadari kekuatannya. Hanya saja trik telekinesis itu sudah lebih unggul dari senapan mesin berat. Peluru terbang dalam satu garis lurus, sementara benda Luo Feng bisa berubah arah sesuka hati. Setelah saya lulus ujian tempur saya pada tanggal 1 Agustus saya akan memulai karir petarung saya. Luo Feng mengambil cangkir teh dengan tangan kanannya tetapi secara tidak sengaja memecahkannya. Teh dituangkan ke seluruh lantai. Luo Hua, yang berada di sampingnya, terkejut. Saudaraku, ada apa? Tidak ada. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan tertawa. Namun, dia berpikir, di penjara, setelah melatih energi genetik saya, kekuatan saya meningkat dengan selisih yang sangat besar. Setelah kekuatanku terbangun, kekuatanku semakin meningkat. Saat ini, kekuatan dan kecepatan saya jauh melampaui sebelumnya. Namun, pertumbuhan yang cepat seperti itu juga bukanlah hal yang baik. Saya tidak dapat mengontrol kekuatan saya dengan baik. Menghancurkan cangkir teh secara tidak sengaja menunjukkan bahwa dia tidak memiliki kendali yang cukup atas kekuatannya. Aku akan pergi ke dojo batas besok pagi. Mulai hari ini hingga tanggal 1 Agustus yang memberi saya waktu sekitar 20 hari, saya akan serius berlatih. Aku akan melatih dan mendapatkan kendali atas kecepatan dan kekuatanku sehingga aku bisa mengeluarkan kekuatanku sendiri lebih banyak, pikir Luo Feng dalam hati.